Anak melakukan kesalahan kecil sudah dimaki-maki, goblok. Assalamualaikum teman-teman. Setidaknya ada 5 kesalahan tipikal yang sering dilakukan oleh orang tua maupun guru terhadap anak dalam mendidik anak. 5 kesalahan ini bisa berpengaruh terhadap psikologi si anak, bisa berpengaruh juga terhadap hubungan antara si anak dengan orang tuanya, dan yang berbahaya lagi adalah berpengaruh terhadap penyikapan si anak terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, 5 kesalahan ini yang sebaiknya kita pahami untuk kita jauhi, kita hindari, dan kita sadari untuk tidak terjerumus di dalamnya. Kalau memang sudah terlanjur sering melakukan hal itu, kita bisa mulai mengurangi, bisa mulai bertobat dari kesalahan-kesalahan itu. Apa saja 5 kesalahan itu? Kita kupas satu persatu. Kesalahan yang pertama adalah suka menyepelekan atau meremehkan, terutama menyepelekan bakat, minat, dan kegemaran anak yang dianggap oleh orang tua sebagai sesuatu yang nggak penting. Misalkan anak senang otak-atik mesin motor, kemudian orang tua nganggap itu nggak penting dan lebih mementingkan pelajaran di sekolah. Kemudian ketika si anak lagi ngotak-atik motor, orang tuanya marah-marah. Kamu itu ngapain? Seharian cuma otak-atik motor terus, mending belajar biar nilai kamu bagus. Misalkan seperti itu. Atau hal-hal lain yang menjadi kegemaran anak yang dianggap oleh orang tua sebagai hal yang remeh, sepele, nggak penting. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahqiranna ahadukum nafsah. Janganlah salah satu di antara kalian itu meremehkan dirinya sendiri. Meremehkan diri sendiri aja nggak boleh, apalagi meremehkan orang lain, apalagi meremehkan anak yang merupakan tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidiknya. Kita udah bicarakan di video sebelumnya bahwa mendidik itu artinya adalah menumbuhkan, mengembangkan potensi yang sudah ada di dalam diri si anak. Lalu bagaimana jika potensi, kegemaran, kesukaan, minat, dan bakat yang ada di dalam diri si anak itu kok disepelekan, diremehkan? Yang terjadi adalah efeknya si anak jadi minder. Bahkan dia bisa putus asa. Potensi yang ada di dalam dirinya bisa mati, nggak tumbuh, nggak berkembang. Bahkan dia bisa menjadi anak yang rebel, memberontak kepada orang tuanya sendiri, dan bisa menirukan hal yang sama. Dia menjadi pribadi yang suka meremehkan. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga meremehkan orang lain. Meremehkan teman-temannya, adiknya, saudara-saudaranya, atau bahkan meremehkan orang tuanya sendiri. Maka solusinya adalah ketika anak menunjukkan kegemarannya, orang tua melihat kegemaran anak, bakatnya, minatnya, diapresiasi. Diapresiasi, kalau bisa difasilitasi agar kegemaran itu bisa tersalurkan, bisa berkembang, bisa tumbuh. Bukan malah diremehkan atau disepelekan. Nah, bagaimana jika kegemaran si anak itu kok ternyata membahayakan dirinya sendiri, atau merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya, atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran-ajaran agama yang kita anut. Nah, dalam hal ini tentu ada perlakuan khusus yang dilakukan agar kegemaran si anak itu bisa sesuai dengan nilai-nilai dan norma lingkungan, norma masyarakat, serta ajaran agama. Insya Allah kita akan bahas di video yang lain. Kesalahan yang kedua adalah suka membanding-bandingkan anak dengan anak lain. Entah itu anaknya tetangga, saudaranya sendiri, atau kerabatnya. Sebenarnya kalau sekedar memberi contoh, memberikan teladan bahwa di luar sana ada anak yang rajin bekerja, ada anak yang berprestasi, yang akhlaknya baik, dan seterusnya, tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai membandingkan, menonjolkan kebaikan anak lain, kemudian menonjolkan kejelekan dan keburukan anak sendiri di hadapan anak itu, ini yang jadi masalah. Apalagi dibanding-bandingkannya di hadapan khalayak ramai, di tengah forum keluarga misalkan. Ini bisa jadi trauma tersendiri bagi diri si anak. Si anak bisa minder, bisa tumbuh kedengkian di dalam dirinya terhadap orang yang dijadikan bahan perbandingan. Bahkan bisa tumbuh rasa benci terhadap orang tuanya sendiri. Belum lagi kalau kita lihat dari perspektif psikologis dan lingkungan pertumbuhan, sebenarnya antara anak satu dengan yang lainnya tidak bisa dibandingkan semacam itu.
Contohnya begini, anaknya Pak Lurah misalkan dia berprestasi, rajin mengaji, atau misalkan berprestasi, akhlaknya baik. Nah, kita lihat dulu lingkungannya tumbuh. Bagaimana keluarganya memfasilitasi belajarnya, bagaimana keluarganya, ayah dan ibunya mendampingi dia belajar, bagaimana ibunya tirakat mendoakan dia setiap malam. Kita nggak tahu apa yang menjadi faktor pendukung pertumbuhan si anak itu. Nah, sementara anak kita di rumah, kita tidak pernah memfasilitasi, mendoakan juga kadang-kadang, kemudian seringnya marah-marah. Loh, kok ujuk-ujuk dibandingkan anak kita dengan anaknya Pak Lurah itu? Tentu nggak matching. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, sudah salah membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Apalagi sampai menjelek-jelekkan anak sendiri. Jadi kalau mau kasih contoh ya, kasih contoh aja. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bahwa lil qulubi nasyatun wa tawliyatun wa idbarun wa iqbal. Bahwa setiap hati, setiap diri itu punya kecondongan khasnya masing-masing, serta punya penerimaannya sendiri-sendiri terhadap perlakuan lingkungan. Artinya begini, setiap kecenderungan yang dimiliki oleh masing-masing orang itu khas. Dan setiap kecenderungan itu untuk bisa tumbuh dan berkembang harus ada perlakuannya yang khas pula sesuai dengan konteks lingkungan dia tumbuh. Tidak bisa disamaratakan. Maka perbandingan antara kebaikannya anak yang lain dengan kejelekan anak kita sendiri tidak bisa kita terima dan sangat berbahaya bagi pertumbuhan diri si anak. Solusinya kalau mau kasih contoh yang baik, di luar sana ada anak yang baik, ada anak yang perlu dicontoh, ditiru, ya sudah katakan saja, sampaikan saja, puji anak itu di hadapan anak kita tanpa harus menjelekkan si anak. Toh anak juga punya nalar, dia akan berpikir bahwa oh, orang tua saya sedang memberikan contoh agar saya bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik misalkan, tanpa harus digamblangkan bahwa kamu harus meniru anak itu. Enggak, itu sekedar memberi contoh saja, anak sudah bisa mikir sendiri. Kesalahan yang ketiga adalah suka menyuruh tanpa mencontohkan, suka memerintah tanpa memberikan teladan. Nah, ini sangat buruk ya, karena anak bisa meremehkan orang tuanya sendiri. Orang tua menyuruh anak bersih-bersih, tapi orang tuanya selonjor di sofa. Menyuruh anak untuk belajar, tapi orang tuanya nonton TV, tidak mendampingi anak belajar. Menyuruh anak nggak main HP terus, tapi orang tuanya WhatsAppan. Menyuruh anak untuk irit, tidak suka jor-joran jajan, tapi orang tuanya sendiri boros. Nah, ini hal-hal yang perlu kita jauhi, memerintahkan tapi nggak memberikan contoh. Karena apa? Contoh dan keteladanan itu lebih efektif daripada sekedar suruhan, dari sekedar perintah, dari sekedar retorika kata-kata dan nasihat-nasihat yang semu. Karena anak akan melihat, menyaksikan orang tuanya dan akan mencontoh orang tuanya. Tidak sekedar dinasihati dan diperintah. Syahidul hal ablahu min syahidil maqal, bahwa contoh keteladanan itu bisa lebih membekas dalam diri si anak daripada sekedar kata-kata dan nasihat belaka. Kesalahan yang keempat adalah terburu-buru dan suka menuntut. Misal anak di sekolah ada 12 mata pelajaran, orang tuanya menuntut biar si anak itu bisa juara di semua mata pelajaran. Mungkin ada beberapa anak yang bisa ya, yang sanggup, yang mampu untuk menguasai semua mata pelajaran. Tapi kan itu bagi anak-anak yang memang punya kecenderungan dalam hal tersebut. Ada anak yang lebih cerdas dalam hal kinestetik. Ada yang lebih cerdas, lebih suka, lebih menguasai kesenian misalkan. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kita lihat dulu bagaimana potensi anak, bagaimana kemampuannya dia, bagaimana tertarikannya terhadap hal tersebut. Apakah dia enjoy menjalaninya? Apalagi kalau kemudian menuntut anak tidak sesuai dengan jenjangnya. Contoh, anak usia TK atau PAUD sudah dituntut untuk bisa baca, tulis, dan berhitung. Padahal itu, kala itu, masa itu adalah masa di mana dia harus banyak bergerak. Anak-anak usia itu bukan malah disuruh untuk duduk anteng di atas kursi, di depan meja, menghadap papan tulis. Belum usianya.
Makanya di dalam konsep pendidikan Islam itu ada yang namanya konsep tadarruj atau bertahap atau berjenjang. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang masa-masa pendidikan sesuai dengan jenjang anak. Di usia sekian sampai sekian itu banyak gerak, di usia sekian sampai sekian itu nalar, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas di video yang lain. Kesalahan yang kelima adalah berlebihan dalam memuji atau memarahi. Ada jenis orang tua yang sukanya marah-marah terus sama anak, nggak pernah mengapresiasi. Anak melakukan kesalahan kecil sudah dimaki-maki, goblok, apalagi di hadapan orang lain marah-marahnya. Tentu hal ini akan membekas dalam diri anak, menjadi trauma bagi dirinya, dan membentuk si anak itu memiliki watak yang keras. Dan dia jadi suka marah-marah juga, meniru orang tuanya. Kemudian ada juga jenis orang tua yang terlalu banyak memuji tanpa pernah mengkritik anaknya, tanpa pernah marahi anaknya karena memuji terus. Anaknya berkelahi sama anak tetangga, berantem, keduanya nangis. Si anak yang salah tapi nggak dimarahi, malah dipuji, malah menyalahkan anak yang lain misalkan. Nah, terlalu banyak memuji juga bisa menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologi anak. Si anak akan menjadi sosok yang angkuh, sombong, suka menisbatkan kelebihan itu hanya pada dirinya, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga menjadi sosok yang ringkih secara mental, tidak suka dikritik. Ketika dikritik dia rapuh, gampang baperan. Nah, ini juga menjadi hal yang negatif tentu saja dalam diri si anak, karena diracuni oleh pujian-pujian berlebihan oleh orang tuanya. Padahal di dalam pendidikan Islam yang menjadi salah satu tujuannya adalah agar anak tumbuh menjadi pribadi yang tawadhu, yang rendah hati, yang menyadari bahwa semua kelebihan, segala potensi yang dia punyai adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Ta'limul Muta'alim, Syekh Zarnuji menyatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasailu harbun lil makanil ali. Bahwa ilmu itu menjadi musuh bagi pemuda yang sombong, yang angkuh, sebagaimana air bah itu menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Karena air bah hanya akan turun ke tempat yang rendah, sebagaimana ilmu akan merasuk ke dalam hati yang tawadhu, yang rendah hati. Maka kalau mau memuji, ya puji saja sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak, tidak berlebihan seperlunya, dan kemudian menisbatkan pujian itu kepada Allah. Syukur-syukur, syukuran. Alhamdulillah ya nak, kamu bisa lolos ujian ini. Semoga bermanfaat ya nak ya. Ayo kita syukuran, kita sedekah, misalkan seperti itu. Kalau mau memarahi, ya marahi sesuai dengan kesalahannya anak saja, tanpa harus memaki-maki. Dan jangan di hadapan orang lain, jangan di hadapan orang banyak sehingga mempermalukan diri si anak. Nah, itu tadi 5 kesalahan tipikal yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam proses pendidikan. Sebenarnya kalau kita searching kata kunci kesalahan orang tua dalam mendidik anak, itu bisa muncul belasan atau bahkan puluhan kesalahan orang tua terhadap anak. Tapi saya ringkaskan saja tadi menjadi 5 kesalahan yang sering diperbuat oleh orang tua dalam pendidikan anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.